Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Hadirin wa hadirat jamaah Masjid Raya Al-Jabbar Provinsi Jawa Barat, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Saat ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Sholawat beserta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya seluruhnya, dan berkah sholawat semoga kita semua telah mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Al-Jabbar, di kesempatan mulia ini saya akan menyampaikan sebuah judul ceramah, yaitu ikhlas dalam beramal. Adapun ayat yang menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk ikhlas dalam amal, di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din Al-ayat. Dalam pemahaman ayat tersebut bahwasanya dan tidaklah diperintahkan kepada kalian semua kecuali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan murni, dengan ikhlas dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Al-Jabbar, para ulama menasihatkan bahwasanya dalam beribadah hal yang paling utama kita harus berniat semata-mata ibadah tersebut hanya untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daging-dagingnya ataupun darah-darahnya dari hewan kurban yang kita kurbankan. Sebentar lagi kita lihat, tidak akan sampai daging-dagingnya, darah-darahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ikhlas kita lillahi ta'ala bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyampaikan bahwa ikhlas itu artinya amal di ajillah, yaitu beramal berbuat sesuatu semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niat ataupun keikhlasan itu hanya orang tersebut yang mengetahui dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keikhlasan itu adanya di dalam hati, di dalam niat seseorang. Maka yang dinilai adalah hati orang tersebut, bagaimana niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Imran ayat 29.
Qul intukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menzahirkannya, pasti Allah mengetahui. Yang mengetahui isi hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilihat dari zahirnya, namun dilihat dari hatinya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnahu yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat isi seseorang, tapi Allah melihat isi hatinya. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita luruskan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita niat sama kepada Allah, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita niat selain Allah, tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang populer yang kita sering baca ataupun kita sering dengarkan, yaitu dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa katanya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan memperoleh ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Apabila dia berniat karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila berniat untuk hal-hal yang lain, maka hal-hal tersebut yang dia akan dapatkan. Hadirin wa hadirat jamaah Masjid Al-Jabar. Maka dari itu, mari kita luruskan niat kita dalam beribadah. Apabila kita niat ibadah karena Allah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Apabila kita niat beribadah karena pujian orang lain, maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, melainkan hanya mendapatkan pujian dari orang lain. Inilah di antara pujian kehidupan yang nampak ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi selama ini kita beribadah, niat yang ingin dipuji orang lain bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana? Jangan sampai kita berhenti untuk beribadah. Saya takut ibadah saya akan dipuji, maka dari ini, sejak ini saya tidak akan pernah lagi azan. Kenapa tidak pernah azan? Takut dipuji orang lain. Saya tidak mau lagi menjadi imam karena takut dipuji oleh orang lain. Saya tidak mau lagi berceramah karena tidak takut dipuji orang lain. Saya tidak mau bersolawat karena takut dipuji orang lain. Bukan demikian. Namun dengan kita mengetahui ilmu ini, menjadikan sebuah catatan penting di dalam diri kita, sehingga tatkala muncul di dalam diri kita bisikan untuk dipuji orang lain, untuk disanjung orang lain, dengan mengetahui ayat-ayat ini, dengan mengetahui hadis ini, kemudian di dalam hati, dalam kesedihan kita beristighfar, ya Allah, astagfirullah, tadi saya ini dipuji oleh orang lain, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Menjadi sebuah tameng, sehingga ibadah-ibadah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang saya ingin sampaikan, pentingnya niat ikhlas lillahi ta'ala. Niat bisa merubah hal yang mubah menjadi bernilai pahala. Sebagaimana para ulama fikih menuliskan di dalam kitab-kitabnya, contoh hal yang mubah adalah berolahraga. Apabila kita berolahraga tanpa niat, maka kita tidak mendapatkan apa-apa, melainkan mendapatkan kesehatan saja. Tapi kalau kita berolahraga, lantas kita niatkan di dalam hati kita, olahraga ini agar saya sehat, agar saya kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun zahirnya keduniawian yaitu berolahraga, tapi ternyata dengan niat saleh, dengan niat yang baik, olahraga itu menjadi ibadah. Kenapa dinamakan ibadah? Karena di situ kita taqarrub ilallah, mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Niat olahraga itu agar badan sehat, agar ibadah nanti bisa tenang, bisa khusyuk dengan badan yang sehat. Inilah yang hebatnya daripada niat yang saleh. Maka dikatakan bahwasanya niat yang baik bisa berubah adat menjadi ibadah, menjadi bisa berubah yang mubah menjadi yang sunnah yang berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh yang lain, misalkan minum pun akan bernilai pahala apabila kita niatkan dengan niat yang saleh. Kemudian bekerja pun akan bernilai ibadah apabila kita dengan niat yang saleh. Tidur pun akan bernilai ibadah apabila tidurnya kita niatkan dengan niat yang saleh. Malam hari waktunya saya tidur dengan beristirahat agar nanti saya bisa sholat subuh, agar nanti saya bisa sholat tahajud,
tahajud, maka tidurnya pun berdoa sebelum tidur akan bernilai ibadah. Maka di dalam Islam segala aktivitas kita ada doanya. Mengapa demikian? Karena segala aktivitas kita disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu detik pun dari diri kita untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Segala amal perbuatan kita selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bahadirat jamaah Masjid Al-Jabar. Dan dengan niat yang soleh kita dapat memperoleh pahala tanpa perlu kita melakukan amalannya. Dengan kita niat yang soleh di dalam hadis dari Muhammad SAW, artinya apabila kita berniat melakukan ibadah tapi kita tidak melakukannya, kita sudah dicatat pahala satu kebaikan. Apabila kita merealisasikannya, maka pahalanya menjadi dua dengan realisasi tersebut. Maka para ulama banyak mengajarkan kita untuk senantiasa beramal soleh. Ada orang yang tidak pernah haji atau belum pernah ibadah haji dan umrah, tapi setiap tahun mendapat pahala ibadah haji dan umrah. Kenapa? Karena dia setiap tahun selalu berniat, saya tahun ini apabila dapat rezeki, saya akan pergi haji, saya akan pergi umrah. Tapi ternyata rezekinya belum ada. Tapi tetap orang tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar yang saya muliakan, itulah cara singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita amalkan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita untuk senantiasa kita semua beribadah, beramal, niat lurus mata-mata Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat sombong, riya, ujub, takabur, yang mana ibadah-ibadah hanya untuk mendapatkan pujian-pujian dari orang lain. Dan berkah daripada perkumpulan kita pada siang hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang berkah. Semoga kita semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semoga kita semua dikaruniai keturunan yang saleh dan salehah yang dapat mendoakan kita semua. Dan semoga akhir hayat kita husnul khotimah. Semoga akhir hayat kita husnul khotimah. Semoga akhir hayat kita dapat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Allah pertemukan kita pada siang hari ini, sebagaimana Allah pertemukan kita pada siang hari ini, semoga kelak kita dikumpulkan kembali bersama-sama di surga bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.